Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan limbah tulangan atau rebar waste. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rizky Helandia Akbarevi dan teman saya Firly Dwi Baguzen. Baiklah, masuk ke materi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Material merupakan komponen yang penting dalam menentukan besar biaya suatu proyek. Lebih dari separuh biaya proyek diserap oleh material yang digunakan. Material besi tulangan pada proyek konstruksi sering menimbulkan waste yang dapat merugikan kontraktor, reduk, recycle, dan salvage. Merupakan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk penanganan limbah konstruksi. Franklin berpendapat bahwa sisa material yang dihasilkan dari proyek konstruksi merupakan material yang sudah tidak digunakan lagi, yang dihasilkan dari proses konstruksi. Perbaikan atau perubahan, serta suatu ketidaksengajaan yang tidak dapat langsung dipergunakan pada tempat tersebut tanpa adanya suatu pelakuan lagi. Sisa material adalah material yang berlebihan atau material yang sudah selesai digunakan termasuk yang dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dapat dikembalikan ke supplier, dan dapat dibuang ke tempat yang dapat digunakan oleh orang lain. Apa konsepnya? Untuk menerapkan konsep manajemen dari sisa limbah besi tulangan secara optimal dengan menggunakan material yang ramah lingkungan yang memenuhi unsur 3R, Reduce, Reuse, and Recycle, sebagai sarana pendukung untuk menjalankan konsep Green Construction. Reduce yaitu mengurangi penggunaan material yang menimbulkan bahan sisa dan juga mengurangi volume limbah itu sendiri. Reuse menggunakan kembali material sisa yang dihasilkan dari aktivitas proyek untuk digunakan kembali sebagai sarana penunjang aktivitas proyek. Recycle yaitu mendaur ulang beberapa limbah besi yang memungkinkan untuk didaur ulang dengan melibatkan bantuan pihak ketiga. Antara lain, dengan menjual kembali sisa potongan besi untuk didaur ulang di pabrik besi. Klasifikasi sisa material. Construction waste menurut Skoiles 1976 dapat digolongkan ke dalam 2 kategori berdasarkan tipenya, yaitu direct waste dan indirect waste. Direct waste adalah sisa material yang timbul di proyek karena rusak dan tidak dapat digunakan lagi, yang terdiri dari transport delivery waste, site storage waste, conversion waste, fixing waste, cutting waste, application and residue waste, criminal waste, wrong use waste, management waste. Selanjutnya, indirect waste adalah sisa material yang terjadi dalam bentuk sebagai suatu kehilangan biaya, monetary loss. Terjadi kelebihan pemakaian volume material dari yang direncanakan, dan tidak terjadi sisa material secara fisik di lapangan. Indirect waste ini dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu substitution waste, production waste, negligence waste. Apa penyebabnya? Menurut Kim 2004, jumlah material yang hilang sisa waste bisa mencapai 3-10% dari jumlah material pada tahap bidding. Pada negara yang belum menggunakan tulangan dalam bentuk kumparan, Kim menunjukkan bahwa tingkat kehilangan besi tulangan dari suatu proyek konstruksi lebih banyak dibandingkan pada bangunan yang cenderung menggunakan panjang dan ukuran tulangan yang sama berulang-ulang. Hasil penelitian Bossing pada Brouwer 1996 di Belanda menyebutkan dan penyebab terjadinya sisa material konstruksi berdasarkan kategori yang telah dibuat oleh Gavilan dan Bernal 1994. Penyebab sisa material besi tulangan adalah hal-hal kegiatan atau aktivitas dari berbagai macam sumber yang menyebabkan sisa pada material besi tulangan pada tahap desain,
pengadaan material, penanganan material, dan pelaksanaan. Di antaranya, yang pertama itu desain. Perubahan desain pada saat konstruksi berlangsung. Kedua, informasi gambar yang kurang lengkap. Ketiga, dokumen kontrak yang keliru atau tidak komplit. Perencanaan menggunakan produk berkualitas rendah seperti semisal tidak sesuai produk SNI. Selanjutnya, pengadaan material. Yang pertama, kelebihan pemesanan, pembelian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Ketiga, pemasok pengirim barang tidak sesuai spesifikasi. Penanganan material. Pertama itu kerusakan selama transportasi ke atau di lokasi proyek. Kedua, penyimpanan yang keliru menyebabkan kerusakan. Tiga, sikap atau tindakan tim proyek dan pekerja yang tidak ramah atau kasar. Soalnya pelaksanaannya. Yang pertama dalam kesalahan pada pelaksanaannya itu yaitu pada saat memotong atau membengkokkan material. Kedua, peralatan tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, jumlah material yang dibutuhkan tidak jelas. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Philip Dwi Baguzen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Di sini ada penanganan sisa material besi tulangan. Apa itu? Yaitu penanganan sisa material besi tulangan adalah upaya yang dilakukan oleh kontraktor untuk meminimalkan dan menangani sisa material besi tulangan yang dilakukan sebelum dan sesudah sisa material itu terjadi, yang terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan salvage. Di antaranya, yang pertama ada reduce, yaitu pengawasan intensif dan berkala saat pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, penerapan metode konstruksi yang efisien. Yang ketiga, peningkatan akurasi estimasi kebutuhan material dan pemesanan material. Yang keempat, komunikasi dalam rapat untuk usaha mengurangi sisa material. Yang kelima, estimasi kuantitas sisa material yang akan dihasilkan. Yang keenam, pengontrolan ketepatan jumlah material yang dikirim ke proyek. Yang ketujuh, melakukan penurunan, penempatan, dan penumpukan material dengan baik dan benar. Yang kedelapan, tempat penyimpanan material yang tahan terhadap cuaca. Yang kesembilan, pelatihan kepada pekerja dalam penggunaan peralatan seefisien mungkin. Yang kesembilan, pengaturan jadwal pengiriman material. Yang kesepuluh, adanya referensi supplier atau terutama yang bonafiditas dan pihak pendaur ulang. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan supplier untuk membeli kelebihan material. Terus yang kedua di sini ada reuse, yaitu pemanfaatan sisa material yang salvageable. Yang kedua, pengalokasian untuk proyek mendatang. Selanjutnya ada recycle, yaitu didaur ulang ke pabrik. Recycle, upcycle, dan downcycle. Yang keempat yaitu salvage, dijual. Terus selanjutnya sisa material disumbangkan kepada organisasi amal. Dan pekerja diizinkan mengambil sisa material yang salvageable. Di sini ada bentuk dari pemanfaatan sisa besi atau pemanfaatan dari limbah besi tulangan yang terdiri dari yaitu dari besi beton utuh ke solid waste dan disalurkan ke pembali atau disalurkan ke pabrik besi. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa penambahan bentuk penanganan yang paling sering dilakukan oleh kontraktor dalam menangani dan meminimalkan sisa material besi tulangan pada proyek konstruksi bangunan gedung adalah tindakan pencegahan atau disebut reduce, yaitu penerapan metode konstruksi yang efisien. Terima kasih.